Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi pemeriksaan glukosa darah. Tujuan praktikum, mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan glukosa darah, metode strip, mengetahui kadar gula darah sewaktu. Dasar teori, glukosa adalah bentuk gula sederhana yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Glukosa darah menunjukkan pada konsentrasi glukosa yang terdapat dalam darah dan merupakan indikator penting dalam metabolisme tubuh. Kadar glukosa dalam darah diatur sistem hormonal, terutama insulin dan glukosa yang diproduksi oleh pankreas. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu glukosa masuk ke dalam sel. Glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pemecahan glukagen di hati menjadi glukosa. Kadar normal glukosa darah puasa 8 jam tanpa makan 70 sampai 100 mg dan atau DL 2 jam setelah makan 140 mg atau DL ini diabetes 126 mg atau DL puasa atau 200 mg atau DL 2 jam setelah makan. Resiko apa yang terjadi? Ketidakseimbangan kadar glukosa darah baik terlalu tinggi, hiperglikemia maupun terlalu rendah, hipoglikemia, dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut penjelasan resikonya. Poliuria, sering buang air kecil akibat kelebihan glukosa yang diekskrekan melalui urin. Polidipsia, rasa haus berlebihan akibat dehidrasi. Ketoasidosis diabetik, kondisi darurat di mana tubuh memecah lemak untuk energi menghasilkan keton yang dapat menyebabkan asidosis metabolik. Alat cek glukosa, strip, pen lance, kapas, handscoon, masker medis, bahan sampel darah, kapiler, alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan. 1. Mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu lalu mengenakan handscoon. 2. Menyalakan alat tes dan memasukkan strip penguji ke dalamnya. Memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen, memilih jari yang hendak ditusuk. Memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari pasien dengan lancet pen. Meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. Menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar darah dapat berhenti. Ini hasil pemeriksaannya di apotik kemarin, nama Bronto Suci Rahayu, usia 17 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar glukosa darah itu 90, keterangan normal. Pembahasannya, hasil pemeriksaan yaitu dengan nama Suci Rahayu, usia 17 tahun, jenis kelamin wanita dengan kadar glukosa darah 90 mg atau DL, seperti yang ada di literatur, kadar glukosa darah normal 70 mg sampai 200 mg atau DL yang berarti normal. Ini hasil pengamatan kemarin. Terima kasih. Ada pertanyaan? Buat kakak-kakaknya ada pertanyaan? Izin bertanya Kak Retno Sulistiawati. Ya. Bagaimana sih Kak pola makan dan gaya hidup yang sehat itu
mempengaruhi kadar gula darah sewaktu kadar GDS-nya. Terima kasih. Bisa diulangi, Kak? Kurang jelas. Bagaimana pola makan dan gaya hidup dapat mempengaruhi kadar GDS? Baik, Izin bertanya, Kak. ya. Silakan, Kak. Eh, kalau untuk di angka berapa di, di angka diabetes berapa kalau biar kita tuh bisa dikasih obat gula darah gitu loh. Hmm. Ya, Kak. Bentar ya pertanyaannya. Buat pertanyaan Kak Retno, bagaimana perlengkapan dan gaya hidup dapat mempengaruhi kadar KDS? Itu perlengkapannya itu keakuratan alat pemantau glukosa, cara penggunaan alat, dan menyimpan alat. Gaya hidupnya itu mempengaruhi GDS, pola makan, konsumsi makanan tinggi, karbohidrat sederhana, gula gula tepung putih meningkatkan KDS dengan cepat. Pengaruh manajemen gaya hidupnya itu pengaturan jadwal makan, konsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering membantu menjaga stabilitas kadar gula. Gimana Kak? Cukup, Kak. Terima kasih. Yang pertanyaan yang kedua tadi, pemberian obat gula darah dilakukan jika kadar glukosa darah cukup tinggi secara konsisten. Nah, dan tidak dapat dikontrol dengan perubahan gaya hidup. Untuk diagnosis dan keputusan pengobatan sebaiknya pemeriksaan secara langsung ke dokter, seperti jenis obat yang digunakan atau antibiotik oral. Kalau kalau gula darah sewaktu itu dia 200 sertai gejala klasik diabetes. Sampai kontrolnya itu 6,5%. Gimana Kak? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi uji asam urat. Tujuan praktikum mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat metode strip. 2. Mengetahui kadar asam urat. Dasar teori, cek asam urat adalah pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengukur kadar asam urat adalah produk hasil metabolisme purin yang terdapat dalam makanan atau tubuh. Kadar asam urat dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan darah urin. Nilai rujuk kadar darah asam urat normal pada laki-laki yaitu 3,6 sampai 8,2 mg atau DL, sedangkan pada perempuan yaitu 2,3 sampai 6,1 mg atau DL. Resiko apa yang terjadi? Risiko yang terjadi jika asam urat tidak normal. Asam urat tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada persendian. Salah satu yang paling umum adalah gout atau rematik asam urat. Kondisi ini ditandai dengan nyeri sendi secara tiba-tiba, bengkak, dan kemerahan. Selain gout, asam urat tinggi juga dapat menyebabkan batu ginjal, kerusakan ginjal topi, atau benjolan keras yang terbentuk di bawah kulit, peradangan kronis. Alat dan bahan, alat tes asam urat, strip,
pen lancet, kapas, handscoon, masker medis, sampel darah, kapiler, alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan, mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu mengenakan handscoon, menyalakan alat tes dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya, memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen, memilih jari yang hendak ditusuk, membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat, memijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung lalu jari pasien dengan lancet pen meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. Meneteskan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Ini hasil pemeriksaan. Nama berondusnya Suci Rahayu, usia tahun 17 tahun, jenis kelaminnya perempuan, kadar glukosanya, kadar asam uratnya itu 4,8, keterangannya normal. Penjelasan terkait hasil sampel 4,8 mg atau dl, nilai ini terbilang nominal untuk sebagian besar orang. Kadar asam urat normal dalam darah berkisaran antara 3,5 hingga 7,2 mg atau dl. Pada pria, pada wanita 2,6 hingga 6,0 mg atau dl pada wanita. Pada nilai 4,8 mg atau dl, hasil ini mungkin menunjukkan bahwa kadar asam urat tidak berisiko untuk menyebar masalah seperti gout asalkan tidak ada gejala lain yang menyertainya. Hasil pengamatan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Izin bertanya dong. Ingin bertanya Kak Suci. Ya, silakan Kak Sandy. Ada nggak sih Kak faktor-faktor yang mempengaruhi kadar asam urat itu? Apa Kak? Kurang gede. Faktor yang mempengaruhi kadar asam urat itu ada apa aja Kak biasanya? Oh ya, bentar ya Kak. Baik Kak, yang pertanyaan yang keduanya. Izin bertanya ya Kak Suci. Ya Mbak Elin. Apakah kadar asam urat tinggi bisa menyebabkan resiko terkena diabetes? Baik, bentar ya Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sandy. Faktor yang mempengaruhi keadaan atas murahnya harga, seperti faktor produksi, persaingan pasar, kondisi pemerintahan, dan penawaran. Jadi, kemurahan harga suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh kombinasi faktor produksi pasar, kebijakan teknologi, dan lingkungan. Setiap faktor ini saling berinteraksi dalam menentukan tingkat harga yang dapat diterima oleh konsumen dan menguntungkan bagi produsen. Gimana Kak Sandy? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sebentar Suci. Pertanyaannya Sandy memang betul begitu terkait harga alatnya atau gimana? Apa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kadar dari asam urat tersebut? Coba dipertegas lagi ya, karena jawabannya nggak nyambung ya dengan yang ditanyakan. Ya, Bu, jadi pertanyaannya tentang kayak
faktor yang mempengaruhi kadar asam urat itu apa aja, bukan kayak Nah, kadar asam urat itu kan bisa normal, bisa di bawah normal, di atas normal. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat ketidakseimbangan? Kalau normal sih nggak usah dibahas ya, berarti memang kondisi yang seimbang di dalam tubuh. Nah, bagaimana kalau yang tidak normal itu, baik itu yang di bawah maupun yang di atas? Nah, itu pasti ada faktor-faktornya apa aja? Apakah faktor usia, apakah faktor nutrisi atau apa gitu ya? Kalau mencari jawaban itu harus spesifik ya, artinya jangan sampai nanti jadi jaka sembung gitu ya, nggak nyambung gitu. Jadi apa yang ditanyakan itu harus sesuai, pahami dulu pertanyaannya apa, baru dijawab gitu ya. Coba silakan diperbaiki karena nanti kalau saya biarkan ini didengar orang, orang ketawa ya ngedengernya gitu kan, karena benar-benar nggak nyambung tadi jawabannya. Baik, Bu. Kak Sandy ulangin lagi pertanyaannya, tolong. itu Kak, faktor yang mempengaruhi kadar asam urat itu biasanya meliputi apa aja? Bentar ya, Kak. Baik, Kak. Baik, faktor utama yang mempengaruhi kadar asam urat itu meliputi pola makan, fungsi ginjal, status kesehatan, obat-obatan, dan gaya hidup. Untuk menjaga kadar asam urat tetap normal, penting untuk menjalani pola hidup sehat, mengatur asupan makan, dan menjaga hidrasi tubuh. Gimana Kak dengan jawabannya? Baik, Kak. Terima kasih. Buat Mbak Elin bisa diulangin pertanyaannya Mbak? Baik, apakah kadar asam urat tinggi bisa menyebabkan resiko terkena diabetes? Baiklah, kadar asam urat yang tinggi itu berhubungan erat dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 melalui mekanisme resistensi insulin, peradangan, dan gangguan metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kadar asam urat dalam batas normal sebagai bagian dari pencegahan diabetes dan penyakit metabolik lainnya. Gimana Kak Elin? Baik, Kak Suci, cukup. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pemeriksaan kolesterol. Tujuan praktikum 1. Mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan glukosa darah metode strip. 2. Mengetahui kadar kolesterol dalam darah sewaktu. Dasar teori, kolesterol adalah molekul lipid yang penting bagi tubuh yang berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, prekursor hormon, steroid, vitamin D, dan asam empedu. Namun kadar kolesterol darah yang tidak normal dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Jenis kolesterol dalam darah 1. Low density lipoprotein disebut kolesterol jahat, membawa kolesterol ke jaringan tubuh. Kadar tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri.
2. High density lipoprotein disebut kolesterol baik, mengangkut kolesterol dari jaringan kembali ke hati untuk dimetabolisme. Kadar tinggi berperan melindungi dari penyakit kardiovaskular. Resiko apa yang terjadi jika kadar kolesterol darah tidak normal, terlalu tinggi atau terlalu rendah? Berbagai risiko kesehatan dapat terjadi terutama terkait sistem kardiovaskular. Berikut adalah risiko-risikonya. Risiko akibat kolesterol tinggi, pertumpukan plak kolesterol di dinding arteri menyebabkan penyempit dan kehilangan elastisitas, mengurangi aliran darah ke dalam organ vital. 2. Risiko akibat kolesterol rendah. 1. Gangguan hormon kolesterol diperlukan untuk memproduksi hormon steroid, estrogen, testosteron, korsitol. Kekurangan kolesterol dapat menyebabkan gangguan hormonal. Alat dan bahan. Alat cek kolesterol, strip, pen lancet, kapas, handscone, masker medis. Bahan sampel darah, kapiler, alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan. 1. Mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu mengenakan handscone. 2. Menyalakan alat tes dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. 3. Memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. 4. Memilih jari yang hendak ditusuk. 6. Memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari pasien dengan lancet pen. 7. Meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. 8. Meneteskan jari yang tertusuk dengan kapas beralkohol agar darah dapat berhenti. Hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya, nama brontusnya Suci Rahayu, usia 17 tahun, jenis kelaminnya perempuan, kadar kolesterolnya itu 189, keterangannya normal. Pembahasan hasil pemeriksaannya itu dengan nama Suci Rahayu usia 17 tahun, jenis kelamin wanita dengan kadar kolesterol darah 189 mg atau dl seperti yang ada di Letarul kadar kolesterol darah normal. Apabila kurang 200 mg atau dl, batas ambang tertinggi adalah 200 sampai 239 mg atau dl berarti normal. Hasil pengamatan, gambaran hasil pemeriksaan kolesterol. Terima kasih. Buat kakak-kakaknya ada pertanyaan? Kak, bertanya, Ya, mengapa HDL disebut kolesterol? mengapa HDL disebut kolesterol baik ya? Iya, yang ini. Melindungi tubuh dari penyakit kardiovaskular. Fungsi utama HDL itu membersihkan kolesterol berlebih. HDL berperan mengangkut kolesterol berlebih dari jaringan tubuh dan dinding pembuluh darah, termasuk arteri, kembali ke hati. Proses ini disebut reverse cholesterol transport, di mana kolesterol yang diambil akan diolah atau dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Gimana? Cukup, Kak. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi?
Buat kakaknya ada yang mau bertanya lagi, Kak? Silakan. Izin bertanya, Kak. Iya. Bagaimana sih cara mengontrol kadar kolesterol melalui gaya hidup yang sehat itu gimana, Kak? Mengontrol gaya hidup ya, Kak? Mengontrol kadar kolesterol melalui gaya hidup yang sehat. Itu lagi ya. Mengontrol gaya hidup yang sehat, mengatur pola makan, olahraga teratur, hindari kebiasaan buruk, menjaga berat badan ideal, kelola stres dengan baik, rutin memeriksa kesehatan, mempertimbangkan suplemen jika diperlukan. Gaya hidup sehat itu adalah kuncinya untuk mengontrol kadar kolesterol, fokus pada pola makan seimbang, olahraga teratur, mengolah stres, dan memantau kesehatan secara rutin. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, insya Allah sehat, Kak. Gimana, Kak, jawabannya? Terima kasih, cukup. Baik. Dengan berakhirnya presentasi ini, jika saya banyak salah atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada rekan-rekan saya berterima kasih, dan kepada pengampung dosen Ibu Kiki saya berterima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.